Selamat datang di channel Bapak Toto. Kali ini kita lanjutkan serial aplikasi Sakti modul aset tetap di menu perolehan KDP, yaitu di menu aset tetap, RUH, transaksi KDP, kemudian perolehan. Sebelum kita melakukan tutorial tata cara penginputan, kita lihat terlebih dahulu apa sih perolehan KDP itu. Perolehan KDP. Menu ini digunakan untuk mencatat transaksi yang pertama KDP yang mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan atau pembangunannya membutuhkan periode waktu tertentu dan belum selesai. Kemudian yang kedua adalah perekaman SPM atau SP2D pertama kali untuk pembayaran pertama dalam rangka memperoleh aset tetap yang pembayaran Jadi untuk perolehan ini biasanya untuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan aset lainnya. Perolehan ini bayaran atas aset tersebut. Transaksinya kemudian yang penting adalah pada saat BHSD penerimaan barang di modul komitmen harus memilih definitifnya. Pada saat di modul komitmen harus dipilih kode memilih kode KDP untuk yang sesuai dengan BMN definitifnya. Kalau kode KDP-nya itu kodenya yang depannya 7. Validasi sebelumnya dicatat untuk penerimaan barang yang memilih kodifikasi KDP. Kemudian ini tata cara perekamannya, yaitu setelah klik rekam nanti akan muncul daftar komitmen melalui kontrak ataupun non kontrak. Kemudian kita catat, kemudian kita pilih kodifikasi KDP-nya, kemudian kita isikan persentasenya, kemudian kita isikan lokasi KDP-nya dengan lokasi KDP pelaksanaan, kemudian tanggal buku diisi sesuai dengan dokumen sumber. Nah, ini kriteria wajib yang diperhatikan. Jadi, nilai total KDP yaitu nilai perolehan KDP ditambah dengan nilai semua pengembangan KDP nantinya harus memenuhi nilai minimum kapitalisasi. Artinya, nilai total pembayaran yang dilakukan bertahap atau termin tersebut harus memenuhi nilai minimum kapitalisasi. Jadi, untuk menginput perolehan KDP ini harus nilainya nanti totalnya itu di atas nilai minimum kapitalisasi. Kalau gedung dan bangunan nilai kapitalisasinya adalah 25 juta. Kalau untuk peralatan dan mesin nilai kapitalisasinya adalah 1 juta. Nah, ini di sini ada ilustrasinya. Satker KPPM Pekalongan membangun gedung kantor senilai 50 juta dengan sistem pembayaran bertahap atau termin. Nah, kita lihat dulu gedung kantor senilai 50 juta. Berarti ini nilai 50 juta ini di atas nilai kapitalisasi. Berarti sudah oke. Dengan sistem pembayaran termin. Nah, kalau pembayaran termin berarti memakai dengan proses KDP. Dengan rincian sebagai berikut. Pembayaran pertama uang muka senilai 10 juta. Kemudian pembayaran kedua termin 1 15 juta, termin ketiga termin 2 untuk termin 2 pembayaran ketiga termin kedua 25 juta. Nah, untuk pembayaran pertama ini kita transaksinya di modul aset tetapnya memakai perolehan KDP. Untuk termin pertama memakai pengembangan KDP, untuk termin ketiga pengembangan KDP juga. Di sini ada yang pertama, walaupun nilai yang pertama ini adalah cuma 10 juta, nilai ke uang muka 10 juta, ini tetap kita catat sebagai KDP. Karena apa? Nantinya nilai total ini adalah sebesar 50 juta. Jadi nilainya di atas nilai kapitalisasi walaupun pembayaran pertamanya masih di bawah nilai kapitalisasi. Yang di sini adalah nilai totalnya. Berarti total gedungnya kan 50 juta, jadi pakai
KDP. Kalau untuk pembayaran pertama berarti pakai perolehan KDP. Nah, kita lanjutkan di aplikasi Saktinya. Nah, ada di aset tetap, RUH, transaksi KDP, perolehan, kemudian kita rekam. Kita pilih jenis daftar komitmennya di dokumennya. Kita pilih, kemudian kita klik catat. Kita pilih kode barangnya, kemudian pilih catat. Nah, nomor urut pendaftaran ini disesuaikan dengan nomor urut pendaftaran NUP-nya. Ya. Ini kita contohkan aja di NUP nomor 3. Kemudian tanggal pembukuannya disesuaikan dengan tanggal pembukuannya. Ini kita contohkan 2 Januari. Kemudian persentasenya misalkan persentasenya adalah berarti ini 20%. Lokasinya kita isi. Nah, nilai kontrak ini adalah nilai total kontraknya. Kemudian kita langsung simpan. Kemudian ya. Nah, sudah berhasil disimpan. Jadi kami ulangi lagi adalah KDP ini titik beratnya ada di sini. Nilai total KDP-nya itu nanti harus di atas nilai minimum kapitalisasi. Walaupun nanti pembayaran per terminnya bisa di bawah nilai kapitalisasi. Contohnya seperti ini. Nilai gedung kantornya kan 50 juta, berarti di atas nilai kapitalisasi. Dengan sistem pembayaran termin berarti KDP. Ini rencana pembayarannya. Pembayaran pertama 10 juta. Walaupun ini nilainya di bawah nilai kapitalisasi dan ini adalah pembayaran pertama, berarti menggunakan transaksi perolehan KDP. Untuk termin selanjutnya bisa menggunakan, nanti harus menggunakan pengembangan KDP. Sekian penjelasan kami terkait dengan menu perolehan KDP. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Selamat datang di channel Bapak Toto. Kali ini kita lanjutkan serial aplikasi Sakti modul aset tetap di menu perolehan KDP, yaitu di menu aset tetap, RUH, transaksi KDP, kemudian perolehan. Sebelum kita melakukan tutorial tata cara penginputan, kita lihat terlebih dahulu apa sih perolehan KDP itu. Perolehan KDP. Menu ini digunakan untuk mencatat transaksi. Yang pertama, KDP yang mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan atau pembangunannya membutuhkan periode waktu tertentu dan belum selesai. Kemudian yang kedua adalah perekaman SPM atau SP2D pertama kali untuk pembayaran pertama dalam rangka memperoleh aset tetap yang pembayaran termin dan SPM seperti tahun anggaran berjalan. Jadi untuk perolehan ini biasanya untuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan aset tetap lainnya. Perolehan ini pembayaran atas aset tersebut. Transaksinya kemudian yang penting adalah pada saat BHSD penerimaan barang di modul komitmen harus memilih definitifnya. Jadi pada saat di modul komitmen harus dipilih memilih kode KDP untuk yang sesuai dengan BMN definitifnya. Kalau kode KDP-nya itu kodenya yang depannya 7. Validasi sebelumnya dicatat BHSD
KDP. Kemudian ini tata cara perekamannya, yaitu setelah klik rekam nanti akan muncul daftar komitmen melalui kontrak ataupun non kontrak. Kemudian kita catat, kemudian kita pilih kodifikasi KDP-nya, kemudian kita isikan persentasenya, kemudian kita isikan lokasi KDP-nya dengan lokasi KDP pelaksanaan, kemudian tanggal buku diisi sesuai dengan dokumen sumber. Nah, ini kriteria wajib yang diperhatikan. Jadi, nilai total KDP, yaitu nilai perolehan KDP ditambah dengan nilai semua pengembangan KDP, nantinya harus memenuhi nilai minimum kapitalisasi. Artinya, nilai total pembayaran yang dilakukan bertahap atau termin tersebut harus memenuhi nilai minimum kapitalisasi. Jadi, untuk menginput perolehan KDP ini harus nilainya nanti totalnya itu di atas nilai minimum kapitalisasi. Kalau gedung dan bangunan nilai kapitalisasinya adalah 25 juta. Kalau untuk peralatan dan mesin nilai kapitalisasinya adalah 1 juta. Nah, ini di sini ada ilustrasinya. Satker KPPM Pekalongan membangun gedung kantor senilai 50 juta dengan sistem pembayaran bertahap atau termin. Nah, kita lihat dulu gedung kantor senilai 50 juta. Berarti ini nilai 50 juta ini di atas nilai kapitalisasi. Berarti sudah oke. Dengan sistem pembayaran termin. Nah, kalau pembayaran termin berarti memakai dengan proses KDP. Dengan rincian sebagai berikut. Pembayaran pertama uang muka senilai 10 juta. Kemudian pembayaran kedua termin 1 15 juta, termin ketiga termin 2 untuk termin 2 pembayaran ketiga termin kedua 25 juta. Nah, untuk pembayaran pertama ini kita transaksinya di modul aset tetapnya pemakai perolehan KDP. Untuk termin pertama memakai pengembangan KDP, untuk termin ketiga pengembangan KDP juga. Di sini ada yang pertama, walaupun nilai yang pertama ini adalah cuma 10 juta, nilai ke uang muka 10 juta, ini tetap kita catat sebagai KDP. Karena apa? Nantinya nilai total ini adalah sebesar 50 juta. Jadi nilainya di atas nilai kapitalisasi walaupun pembayaran pertamanya masih di bawah nilai kapitalisasi. Yang di sini adalah nilai totalnya. Berarti total gedungnya kan 50 juta, jadi pakai KDP. Kalau untuk pembayaran pertama berarti pakai perolehan KDP. Nah, kita lanjutkan di aplikasi saktinya. Nah, ada di aset tetap, RUH, transaksi KDP, perolehan, kemudian kita rekam. Kita pilih jenis daftar komitmennya di dokumennya. Kita pilih, kemudian kita klik catat. Kita pilih kode barangnya, kemudian pilih catat. Nah, nomor urut pendaftaran ini disesuaikan dengan nomor urut pendaftaran NUP-nya. Ya. Ini kita contohkan aja di NUP nomor 3. Kemudian tanggal pembukuannya disesuaikan dengan tanggal pembukuannya. Ini kita contohkan 2 Januari. Kemudian persentasenya misalkan persentasenya adalah berarti ini 20%. Lokasinya kita isi. Nah, nilai kontrak ini adalah nilai total kontraknya. Kemudian kita langsung simpan. Kemudian ya. Nah, sudah berhasil disimpan. Jadi kami ulangi lagi adalah KDP ini titik beratnya ada di sini. Nilai total KDP-nya itu nanti harus di atas nilai minimum kapitalisasi. Walaupun nanti pembayaran per terminnya bisa di bawah nilai kapitalisasi. Contohnya seperti ini. Nilai gedung kantornya kan 50 juta, berarti di atas nilai kapitalisasi. Dengan sistem pembayaran termin berarti KDP. Ini rencana pembayarannya. Pembayaran pertama 10 juta.
Walaupun ini nilainya di bawah nilai kapitalisasi dan ini adalah pembayaran pertama, berarti menggunakan transaksi perolehan KDP. Untuk termin selanjutnya bisa menggunakan, nanti harus menggunakan pengembangan KDP. Sekian penjelasan kami terkait dengan menu perolehan KDP. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Kali ini kita lanjutkan serial aplikasi Sakti modul aset tetapnya di menu penyelesaian pembangunan dengan KDP. Menunya di aset tetap, RUH, transaksi BMN, perolehan, penyelesaian pembangunan dengan KDP. Sebelum kita melakukan penginputan, kita cek terlebih dahulu pengertian dari penyelesaian pembangunan dengan KDP. Menu ini digunakan untuk merekam BMN baru yang diperoleh pada tahun anggaran berjalan yang berasal dari aset yang telah selesai proses pembangunannya melalui mekanisme KDP, telah selesai 100% pekerjaan fisiknya. Dan dalam hal ini, biasanya pencarian dananya melalui beberapa termin pembayaran, dokumen sumber, kwitansi, dan segalanya. Validasinya untuk dapat menggunakan menu ini, terlebih dahulu harus ada saldo KDP yang sejenis, baik itu berasal dari transaksi saldo awal KDP atau perolehan KDP dan atau pengembangan KDP atau perolehan lain KDP. Jadi harus sudah ada saldo KDP-nya. Kemudian kriteria wajibnya, saja perekamannya, pilih BMN definitif. Jadi kita terlebih dahulu memilih BMN yang definitif terlebih dahulu. Kemudian pilih asal KDP dan NUP KDP-nya yang sesuai menjadi BMN definitif. Kemudian tanggal pembukuan diisi sesuai dengan dokumen sumber atau pada periode bulan yang masih terbuka. Kriteria wajib yang diperhatikan yaitu menu ini digunakan untuk memperoleh BMN dari kegiatan pembangun gedung dan bangunan atau proses merakit menjadi suatu BMN yang sudah jadi dan pembayarannya dilakukan secara bertahap. Jadi ini untuk menginput perolehan BMN dari termin dan sudah selesai semua pembayarannya dan barang itu siap dipakai. Sedangkan untuk perolehan BMN yang sudah jadi tanpa ada proses pembangunan atau merakit maka menggunakan menu pembelian. Nah, jadi sedangkan ini untuk perbedaannya untuk BMN yang sudah jadi tanpa ada proses pembangun atau merakit maka menggunakan menu pembelian. Kemudian pada menu ini BMN yang tertera pada sebagai aset KDP akan direlokasi menjadi aset tetap, misalkan gedung bangunan kantor baru, yaitu akan menambah NUP baru untuk BMN dimaksud. Nah, ini ilustrasinya. Termin 1 ini sebagai perolehan, kemudian termin pembayaran kedua termin 1 15 juta pengembangan KDP dan termin seterusnya menjadi pengembangan KDP. Nah, kita lanjutkan di aplikasi saktinya. Penyelesaian pembangunan dengan KDP kita rekam. Kemudian pilih kode barang definitifnya. Pilih. Kemudian jumlah itemnya, jumlah barangnya, tanggal pembukuannya sesuai dengan tanggal BASD-nya. Awal pemakaiannya, awal pemakaian pembangunannya. Kita coba isi. Nah, tanggal perolehannya kita coba isi sesuai dengan tanggal perolehannya. Ini kita contohkan saja. Nah, setelah itu kode KDP. Kode KDP ini adalah definitif tersebut diambil dari kode KDP apa? Karena tadi gedung kantor, berarti kita pakai gedung dan bangunan dalam pengerjaan. Kemudian nomor urut pendaftaran ini nomor urut pendaftaran KDP-nya. Nah, ini kita contohkan dalam hal ini nomor urut KDP nomor 2.
Nah, kemudian asal perolehan mungkin bisa diisi sesuai dengan kenyataannya. Misalkan ini APBN, nomor buktinya kontrak nomor berapa, mungkin merek ini mungkin tipe kantor atau apa, misalkan kantor permanen. Mungkin keterangannya ditambahkan sendiri sesuai dengan kondisi masing-masing kantor. Kemudian kita pilih simpan. Nah, sudah berhasil disimpan. Jadi untuk penjelasan pembangunan KDP, saya ulangi adalah digunakan untuk BUMN yang baru diperoleh, jadi baru diselesaikan di tahun anggaran berjalan dan mekanisme pembayarannya itu melalui beberapa termin terlebih dahulu dan sudah ada saldo KDP-nya, sudah ada transaksi KDP-nya. Kemudian perbedaannya adalah kalau untuk KDP itu ada proses membangunnya atau proses merakit suatu BUMN. Tapi apabila kita mau membeli BUMN yang sudah jadi, berarti menggunakan metode pembelian. Misalkan kita membeli bangunan yang sudah jadi, misalkan kita membeli rumah dinas, rumah untuk rumah dinas. Nah, di situ kan sudah jadi rumahnya, berarti melalui proses pembelian. Tapi kalau kita tiba kita ada proses membangun, berarti kita proses KDP. Sekian penjelasan kami terkait dengan menu penyelesaian pembangunan dengan KDP. Terima kasih. Semoga bermanfaat.